Yang pertama adalah pengertian keseimbangan perusahaan. Keseimbangan perusahaan merupakan kondisi perusahaan yang mampu menjaga keseimbangan antara berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya, seperti pendapatan, biaya, sumber daya, dan kepuasan pelanggan. Keseimbangan ini juga perlu untuk memastikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Namun, kedua belah pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah banyaknya penjual dan pembeli. Yang kedua adalah produsen sebagai price taker. Artinya, produsen tidak memiliki kendali atas harga yang telah ditetapkan untuk produknya. Yang ketiga adalah no barrier entry atau tidak ada hambatan masuk pasar. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang tidak memiliki hambatan masuk, baik yang bersifat alamiah maupun buatan. Dalam pasar ini, perusahaan tidak dapat mengendalikan harga dan memproduksi barang yang serupa atau identik. Jika tidak ada hambatan masuk pasar, maka perusahaan baru dapat dengan mudah menembus pasar untuk menjual produk atau layanan. Hal ini akan meningkatkan persaingan dan menurunkan pendapatan perusahaan yang ada. Yang ketiga adalah barang yang homogen. Barang yang ditawarkan itu sejenis atau sama. Selanjutnya adalah kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah alokasi sumber daya yang efisien. Pasar persaingan sempurna mendorong adanya alokasi sumber daya yang efisien karena harga ditentukan oleh persediaan dan permintaan. Setiap produsen yang menghasilkan barang dan jasa pada biaya produksi minimum dan konsumen akan membeli pada harga yang rendah. Selanjutnya adalah mendorong inovasi. Pasar persaingan sempurna mendorong inovasi dan pengembangan produk baru karena produsen harus mempertahankan keunggulan dan kualitas kompetitif mereka. Inovasi dapat meningkatkan efisien produk yang lebih baik dan lebih terjangkau bagi konsumen. Yang ketiga adalah harga yang wajar. Pasar persaingan sempurna cenderung menghasilkan harga yang wajar karena harga ditentukan oleh persediaan dan permintaan. Konsumen cenderung lebih memilih produk yang murah sehingga produsen yang memasok barang dan jasa dengan biaya lebih tinggi, maka produsen lainnya akan kehilangan pasarnya. Yang keempat adalah tidak adanya monopoli. Pada pasar persaingan sempurna, tidak ada produsen tunggal yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan harga pasar sehingga konsumen dapat memiliki pilihan yang lebih banyak dari berbagai produk dan merek. Pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah tidak ada keuntungan besar. Keuntungan pasar persaingan sempurna relatif kecil karena tidak ada produsen tunggal yang dapat mempengaruhi harga pasar. Hal ini menyebabkan beberapa produsen tidak dapat bertahan di pasar. Yang kedua adalah kurangnya inovasi besar. Pasar persaingan sempurna kurang mendukung inovasi besar karena tidak adanya keuntungan yang besar sehingga produsen akan mengalami kesulitan dalam membiayai inovasi besar tersebut. Yang ketiga adalah persaingan tidak selalu adil. Persaingan dalam pasar persaingan sempurna tidak selalu berjalan dengan adil meskipun diasumsikan demikian. Produsen dengan mempengaruhi yang lebih besar dapat menggunakan kekuatan pasar mereka untuk memperoleh keuntungan yang besar atau menetapkan tindakan yang merugikan konsumen. Yang keempat adalah fleksibel dalam mengatasi kegagalan pasar. Masalah yang mungkin muncul pada pasar persaingan sempurna adalah kegagalan pasar dan monopoli alami. Pasar persaingan sempurna tidak selalu mampu mengatasi masalah tersebut hingga diperlukan solusi yang lebih fleksibel seperti pajak atau subsidi untuk mengatasinya. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengaturan. Pasar persaingan sempurna mengandalkan pengaturan harga oleh persediaan atau permintaan tanpa adanya pengaturan eksternal sehingga menimbulkan ketidakseimbangan atau kegagalan pasar. Selanjutnya yaitu ada kurva keseimbangan pasar. Yang bisa kita lihat di sini ada ada simbol S, E dan D, yaitu S itu adalah supply,
E itu yang dimana titik equilibrium, dan D itu adalah demand. Titik equilibrium sendiri ini adalah titik dari harga kesepakatan yang terbentuk dari tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, harga equilibrium ini adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran, yang dimana garis S atau supply itu selalu ke atas dan garis D atau demand itu selalu ke bawah. Yang misalnya kita ambil contoh itu 10,3 ribu adalah titik equilibriumnya, yang dimana 10 itu adalah supply-nya dan 3000 itu adalah demand-nya. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 20 dikurangi P, dan fungsi penawaran adalah PS sama dengan 1/3 Q ditambah 40/3. Kita menerapkan rumus yang tadi, yang QD sama dengan QS, yang QD-nya itu yang kita ambil dari 20 dikurangin P, dan QS-nya itu kita ambil yang dari tadi 3P dikurangin 40, dimana 20 dikurangin P itu menghasilkan min 4P, dan 3P dikurangin 40 itu menghasilkan min 60, yang menghasilkan P sama dengan 15. Nah, cara mencari Q-nya itu yang 20 dikurangin 15 menghasilkan 5 sebagai Q. Nah, titik equilibriumnya itu 5,15, yang berarti adalah harga keseimbangannya adalah 15.000 dan jumlah keseimbangannya adalah 5 unit. Selanjutnya ada tambahan klasifikasi penjual dan pembeli. Itu pembeli itu terbagi menjadi 2 dan penjual terbagi menjadi 2, yaitu pembeli marginal dan pembeli submarginal. Pembeli marginal itu adalah pembeli yang daya belinya sama dengan harga equilibrium. Dan pembeli submarginal adalah pembeli yang daya belinya di bawah harga equilibrium karena ia menaksir bahwa harga pasar akan lebih rendah dari semestinya. Dan selanjutnya itu ada pembeli marginal, adalah penjual marginal adalah penjual yang harga jualnya sama dengan harga equilibrium. Lalu ada juga penjual submarginal, adalah penjual yang harga jualnya di atas harga equilibrium karena ia mengharapkan keuntungan dengan menunggu kenaikan harga untuk menjual. Ada pula penjual supermarginal, adalah penjual yang harga jualnya di bawah harga equilibrium karena ia mengharapkan keuntungan akan lebih banyak pembeli yang akan datang. Keuntungannya dialami penjual supermarginal ini disebut premi produsen. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. 1. Hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit dari pembeli atau ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Kondisi ini menyebabkan penjual lebih memiliki kuasa di pasar. 2. Sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar karena pasar persaingan tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. 3. Barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tetapi akan sulit untuk mencari barang substitusinya karena minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama sulit dicari. Selanjutnya, kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar persaingan tidak sempurna dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi. Dengan adanya pasar ini juga menciptakan produk dengan fitur dan kualitas yang berbeda sehingga dapat memberikan pilihan yang besar bagi konsumen. 2. Potensi keuntungan dengan adanya pasar persaingan tidak sempurna juga semakin tinggi. Hal ini karena perusahaan memiliki peluang untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi dengan adanya kekuatan pasar yang lebih besar. Kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. 1. Membuat kontrol harga menjadi tidak adil. Kerugian kesejahteraan bagi konsumen. Karena pasar persaingan tidak sempurna bisa menghasilkan kekuatan pasar yang tidak seimbang. 2. Seringkali mengalami alokasi sumber daya yang tidak efisien. Hal ini karena kekurangan persaingan yang mendorong perusahaan untuk menggunakan faktor produksi dengan cara yang kurang efektif. 3.
Konsumen lebih sering menghadapi harga tinggi namun dengan kualitas rendah. Hal ini karena kurangnya persaingan yang membatasi kekuasaan pasar perusahaan. Selanjutnya, jenis pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual atau produsen. Contohnya, pasar perusahaan minyak bumi dan gas alam, serta perusahaan negara. 2. Pasar oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual atau produsen. Contohnya, pasar industri motor, rokok, baja, dan sebagainya. 3. Pasar monopolistik, yaitu pasar yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan produk-produk yang diferensiasi. Contohnya rumah makan, tukang cukur, hingga perusahaan angkutan.